对。Ada yang terlambat, mungkin cari parkir, mungkin ada yang ada masalah tadi pagi. Yuk mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Seperti Maria yang mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu berdiam di kaki Tuhan. Pagi hari ini, mari kita ambil bagian yang terbaik. Kita belajar dari seseorang yang bernama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih rahmat-Mu yang selalu baru buat setiap kami pagi ini. Mengucap syukur Tuhan, bukan karena Engkau hanya memberkati kami, tetapi kami bersyukur sebab Engkau teramat baik buat hidup kami. Terima kasih buat masalah yang ada yang di depan kami. Kami tahu masalah itu mendidik kami, menjadikan kami lebih dewasa di dalam Engkau. Kami tahu masalah yang kami hadapi itu membuat iman kami semakin dimurnikan. Kami bersyukur masalah yang di depan kami itu membuat kami semakin tangguh di dalam Engkau. Dan kami bukan menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu Tuhan. Kami boleh semakin percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami di dalam rumah-Mu dan dalam hadirat-Mu. Kami bisa dikuatkan, kami bisa diteguhkan, kami bisa dibaharui. Tidak ada tempat yang lebih indah selain daripada hadirat Tuhan. Terima kasih. Saya undang kita semua, kita boleh menyanyikan lagu ini, The Goodness of God. We sing this song. Let's reflect the goodness of our God. Amen. For your mercy never fails. For I'm inheriting your hand. Never wait until I lay my head. Katakan, oh, I will sing your goodness. Yang ngasih Tuhan katakan, I love you for it. I love you for it. Yes, you have led me to the vine. Not this time. You are close like no man. Lord, you are so kind. Lord, you are so kind. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I sing. I love you, Lord. You have led me to the fire. Now there's none. You are close like no other. All you ask for power. All you ask for grace. So I will see your eyes.
Your goodness is running out. It's running out. Come on, lift up your voice. Your goodness is running out. It's running out. My life right now, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. Sing it all the time. Your goodness is running out. It's running out. Oh, your goodness is running out. It's running out. My life is now. I surrender now. I give you everything. Yes, Jesus. Your goodness is running out. It's running out for me. All my life you have been faithful. You're faithful to us. All my life you have been so good. Every prayer that I have made, oh, I will see, oh, I will see. Oh, see the goodness of our God. The God of our life. Oh, all my life you have been faithful. Yes, you have, yes, you have. All my life you have been so good. Every prayer that I have made, oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita doa Bapa kami yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Raja kita, Tuhan kita yang mulia. Saudara percaya bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan? Yes. Amin. Mari, masih agak dingin ya pagi ini. Kasih salaman dulu kanan kirinya. Yes.
nyanyian. Kita nyanyian dengan sukacita. Tapi masih belum, mukanya masih masih ngelihat. Mungkin ini jamnya jam berapa gitu ya. Oke, saudara, lagu ini bilang dengan sukacita, artinya kita harus dengan sukacita, amin. Yang mau katakan amin. Oke, dengan sukacita. Yes, come on. Mendingan ya, udah lebih baik dari yang sebelumnya. Ini baru latihan, oke? Tenang aja. Sekali lagi ya, dengan suka. Ayo bantu aku. Sukacita. Selamanya. Kita kalau nyanyi, karena kita harus biasain diri nanti di surga cuma adanya nyanyian pujian penyembahan loh. Jadi kalau kita nggak belajar bersukacita hari ini, wah kita rugi, amin. Kita mau latihan untuk menyembah kita di surga nanti sama-sama ya. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Sorry, kebanyakan lagu. Oke. Bersorak-sorak hai umat Tuhan. Bersorak-sorak.
Haleluya. Dia layak terima segala pujian kita pagi ini. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saudara boleh duduk dalam hati. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini sebelum kita pesan daripada hamba-Nya. Mari kita boleh siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. For us, for the world, you were singing all of me. You have been so, so good. Before I took a breath, you raised your life. You have been so, so good. You have been so, so good. The overwhelming, never-ending, endless love. Oh, your face is freedom, rising up, unleashing love. I couldn't earn it, I don't deserve it, so you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, endless love. Worship you this morning. When I was your home, still your love me. You have been so, so good. I felt no worth. I felt no worth. You paid it all for me. And you have been so, so kind. You have been so, so kind. Sing with your heart. Oh, the overwhelming, never-ending,
Mountains you won't climb up to save us. To save us. Thank you, Lord, that you have paid it all for us. Lord, you have paid all for us. You would save us and set us all free. Thank you, Jesus. There's no shadow you are light, mountain you are power. No walls you won't keep down. No shadow you are light, mountain you are power. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, ucap syukur buat kebaikan. Saya dan kita semua bagi berdiri, kita akan mengaku iman kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus, Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi. Aku percaya Roh Kudus, Allah sendiri
senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan kita. Aku percaya Alkitab ini firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, kemenangan, berkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Ada saat dulu, saya silakan hambanya untuk menyampaikan firman. Halo. Hello. Shalom. Can you hear me? Yes. Okay. Yes. Selamat pagi semuanya. Saya senang bisa bersama kembali dengan Glow Fellowship Center yang ada di Adelaide. Suara saya cukup jelas? Oke, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penginjilan, evangelism in context urgency of mission. Jadi betapa pentingnya misi itu. Itu sebabnya sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan dan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang melimpahi kami sepanjang minggu, dan kami bersyukur bahwa Tuhan izinkan kami untuk berada di tempat ini, bersekutu bersama persekutuan yang indah sebagai tubuh Kristus. Berkati dan urapi hamba-Mu, biarlah kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan understanding yang datang daripadamu membuat kami bisa mengerti kebenaran firman dan menjadi pelaku firman. Biar Roh-Mu sendiri berbicara lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama kenapa pentingnya penginjilan. Dan kita belajar dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Saya telah siapkan supaya kita bisa lihat bersama bahwa penginjilan itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang Kristen. Tapi mari kita lihat dulu, kita lihat ke belakang, kita membaca firman Tuhan. Pagi hari ini temanya saya sebut namakan evangelism, urgency of mission. Yang terambil dalam Lukas pasal yang keempat, ayat ke-18. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Oh, nggak bisa jalan ya. Oke. Yeah, sorry. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken heart,
to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed. Jadi kita melihat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di mana Yesus membaca kitab Yesaya. Pada hari Sabat di Nazaret, dia memasuki sinagog. Dan di sana dia membuka Alkitab, Perjanjian Lama, dan membaca ayat ini. Nah, saya ingin kita belajar bersama. Hal yang pertama, tatkala Yesus berkata, because he has anointed me, to preach the gospel. Ini dulu kita bahas, kita lihat, kita pelajari, to preach the gospel. Ayat ini, kita belum bicara to the poor, kita he send me to the hill of the broken heart. Mungkin saya pernah bagikan juga ini. Tapi to preach the gospel. Yesus sendiri, kalau kita melihat dalam ayat ini, kita akan temukan bahwa Yesus sendiri itu menyampaikan kabar baik. Gospel is a good news. Ya, menyampaikan preach the gospel. Yesus sendiri datang diurapi untuk mengkhotbahkan, mengajar, memberitahu orang tentang good news. Nah, berarti kedatangan Yesus itu tidak lepas dari misi Allah Bapa lewat Yesus untuk menyampaikan kabar baik pada semua orang di muka bumi. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita harus melihat bahwa hal ini harus merupakan tugas utama kita sebagai orang percaya, tugas utama kita sebagai orang yang senantiasa membawa kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Unfortunately, sayang sekali bahwa kita dapati banyak orang di antara kita menganggap tidak perlu terburu-buru karena hidup kita masih panjang. Hidup kita itu masih istilahnya kita harus berlari maraton, bukan sprinter. Itu sebabnya kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 14, a mist that appears for a little while and vanish. Dengan kata lain, life is short. Life is not long, life is short. Coba Anda bayangkan waktu kita mulai mengalami COVID-19 awal tahun dan kemudian kena lockdown. Apa yang terjadi sekarang? Kita udah at the end, almost at the end of the year. Jadi almost 1 year, the whole nation is fighting to COVID-19. Jadi cepat sekali waktunya berlalu. Nah, saya senang sekali seorang teolog dari Jerman, Dietrich Bonhoeffer, karena merupakan orang yang saya kagumi, dia berkata begini, nothing could be more ruthless than to make man think there is still plenty of time to mend their ways. Jadi kalau kita pagi hari ini menganggap masih banyak waktu lagi untuk menyampaikan kabar baik, saya bukan orang yang selalu bicara tentang akhir zaman, bicara tentang revelation, kapan Yesus datang, kapan pengangkatan. Saya jarang sekali, bahkan tidak pernah saya khotbahkan hal itu. Tapi kita harus belajar hidup wise. Kita harus menjadi wise man atau a wise person. Bahwa kita hidup dalam waktu yang limited. Dan Bonhoeffer berkata, nothing could be more ruthless than to make man think there is plenty of time. Itulah salah satu kegagalan manusia saat ini adalah mereka menganggap masih ada waktu lagi untuk menyampaikan kabar baik. Mari kita lihat bersama, ada satu ayat dalam firman Tuhan yang merupakan one of the saddest scripture menurut saya, moment. Ditulis seperti ini. Yeremia 8 ayat 20. Saya ambil bahasa Inggris. Ya, the harvest is past, the summer has ended, and we are not safe. Anda bisa bayangkan bahwa musim telah berlalu, ya, masa tuaian telah berlalu, tapi ini jeritan. Ini satu jeritan yang mana berkata, kita belum mengalami keselamatan.
Anda bisa bayangkan kalau ada jeritan orang seperti ini mengalami kematian akhir dari hidupnya tanpa dia pernah mengalami keselamatan. Jeritan seseorang yang mungkin berkata begini, "My neighbor is a pastor. My best friend is a Christian, but I am not safe." Itu satu jeritan tangisan seseorang bahwa dia berada di dekat lumbung, ya kalau itu tikus, tikus hidup di dekat lumbung, tapi dia mati karena kelaparan. Itu yang bisa terjadi. The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. My pastor is my neighbor, my best friend is is a Christian, or my apa lagi? Mungkin you can say my boyfriend is a youth pastor, but I am not safe. Itu yang terjadi. Ironi sekali, hal ini terjadi dalam kehidupan kekristenan. Mari kita lihat bagaimana hati Allah untuk menyelamatkan orang-orang. Supaya Anda bisa mengerti tentang penginjilan, kita lihat hati Allah tentang untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, God's mission for saving people. Saya ambil dari kitab Kejadian, semuanya dari Kejadian, nggak banyak karena waktu terbatas. Mari kita lihat bagaimana Tuhan mengirimkan Nuh untuk menyelamatkan orang. Tapi yang harus dikerjakan Nuh adalah membangun bahtera. Dan selama dia membangun bahtera kurang lebih 100 tahun dalam kehidupan dia, ya, tidak ada satu orang pun yang mau mendengar Nuh. Akhirnya keselamatan hanya datang kepada keluarga Nuh. Kita lihat terus. Tidak berhenti di situ. Manusia tetap menolak Allah. Dia mengirimkan Abraham. Abraham dibangkitkan, dibawa dari tanah yang tidak mengenal Allah, dari bangsa yang tidak mengenal Allah, datang ke tanah Kanaan. Untuk apa? Untuk dibuatkan Great Covenant, perjanjian yang besar antara Allah dan Abraham yang merupakan inisiatif Allah sendiri dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Anda bisa membaca Kejadian 15 dan Kejadian 17. Kemudian sesudah Abraham, apa yang terjadi? Setelah diberkati bangsa itu, diberkatilah anak cucunya Abraham, mulai diberkatilah orang-orangnya Abraham, dibangkitkan anak Abraham, Ishak atau Isaac. Isaac lahir dalam masa tua Abraham dan Sarah. Tapi kalau kita melihat di sini, justru pada waktu masa Isaac, Tuhan Allah kita itu renew the covenant yang pernah terjadi kepada papanya. Dan itu meneguhkan kembali bahwa perjanjian antara Abraham dan Allah itu tidak akan berhenti saja hanya kepada Abraham, tapi kepada seluruh keturunannya, yaitu Isaac, dan kemudian berlanjut kepada Jacob. Jacob tampil dalam kehidupan dia, punya 12 anak. Ketika bangsa Israel sedang mengalami masa yang sulit, seluruh dunia sedang mengalami kesulitan, maka dibawahlah bangsa ini ke tanah Mesir untuk mengalami berkat because of Joseph, anak dari Yakub. Dan kemudian histori mencatat berkembang biaklah orang-orang Israel di tanah Mesir. Sampai satu ketika Tuhan membangkitkan Moses untuk menyelamatkan orang Israel kembali ke tanah Kanaan. Saya tidak lanjutkan terus ini. Tapi mari kita melihat di sini bahwa pagi hari ini hati Allah itu adalah untuk menyelamatkan orang. Hati Allah itu untuk menyelamatkan bangsa. Hati Allah itu untuk menyelamatkan pribadi dan keluarga. Itu hati Allah. Jadi pagi hari ini kita sudah melihat bahwa hati Allah tidak perlu diragukan. Dia ingin menyelamatkan setiap orang. Mari kita lihat terus. Bagaimana hati Allah
untuk misi. Hati Allah untuk misi. Kalau tadi umat Allah, orang-orang yang saya kasih contoh tadi adalah orang-orang Israel. Nah, contoh yang kedua, saya berikan contoh adalah orang-orang yang bukan orang Israel. Kalau kita melihat dalam Joshua, kitab Joshua, Anda temukan ada seorang wanita yang dikatakan prostitute, ya, Rahab, prostitute. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas dia adalah prostitute. Dia mengabaikan bangsanya, kotanya, dan kembali kepada Allah. Berbalik kepada Allah orang Israel. Dia mendengar bahwa Allah orang Israel itu sungguh amat luar biasa. Dan dia percaya. Ini statement Rahab. For the Lord your God, He is the God in the heaven above and on the earth beneath. Jadi Anda bisa lihat di sini, Allah telah menunjukkan di sini bahwa kemuliaan Dia terhadap kehidupan orang Israel itu telah menjangkau seluruh orang Yeriko. Bahkan Rahab berkata, seluruh kota takut dan gentar karena penyertaan Allahmu bagi hidup. Anda bisa bayangkan, hati Allah ingin membuat orang-orang di luar bangsa Israel mengalami apa yang telah dialami oleh orang Israel. Itu Rahab. Mari kita lihat. What's next? Oh. What's going on? Ya. Yang kedua, Ruth. Anda tahu kisah Ruth, Naomi. Ada dalam kitab Ruth. Tatkala kedua anak Naomi dan suaminya juga meninggal, ya, dia punya dua menantu, Orpa dan Ruth. Waktu mereka mengantar kedua wanita ini, kedua menantu ini mengantar Naomi untuk kembali ke Bethlehem, karena dia mendengar di Bethlehem telah mengalami kayak panen besar, orang telah hidup dengan yang lebih baik. Dia memutuskan untuk kembali kepada bangsanya. Pada waktu mereka mengantar, berkatalah Naomi kepada Orpa dan Ruth, kembalilah kamu kepada bangsamu, kepada keluarga sanak keluargamu, karena tidak mungkin aku lagi akan memberikan anak untuk bisa menjadi suami bagimu. Orpa akhirnya kembali kepada bangsanya, kembali kepada keluarganya. Tapi ada seorang wanita bernama Ruth. Dia berkata begini, your people shall be my people, and your God, my God. In that moment, kita melihat bahwa hati Ruth telah jatuh untuk mempercayai Allah orang Israel. Allah izinkan Naomi dan keluarganya, Ahimelek itu, untuk mengalami penderitaan di negeri asing. Agar supaya negeri ini lewat Ruth terbuka hatinya untuk bisa menerima Allah orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang ada di sana di Adelaide, kita melihat di sini ada dua orang yang mewakili bangsa mereka yang bukan orang Israel. Ruth dan Rahab. Nggak berhenti. Saya kasih contoh bagaimana hati Allah untuk menjangkau orang-orang di luar orang Israel. Supaya kita bisa melihat. Kita bisa mengerti. Ratu Sheba. Ini dalam masa pemerintahan Salomo. Salomo begitu terkenal. Salomo begitu ditakuti karena hikmatnya. Karena wisdom yang dia punyai. Berkunjunglah Queen Sheba pada waktu itu. Dia membuka hatinya. Dia menerima apa yang telah dia percayai. Membuat Salomo dan bangsa Israel mengalami kemakmuran. Apa yang dikatakan oleh Ratu Sheba? She exalts believing in the true God. Blessed be the Lord your God, who has delighted in you and set you on the throne of Israel. Because the Lord loved Israel forever, He has made you king, that you may execute justice and righteousness. Jadi kita lihat di sini, Ratu Sheba
yang luar biasa agung juga Anda bisa temukan di sini, yang bukan orang Israel sendiri, bukan bangsa Israel sendiri, mengakui, menerima bahwa Allah orang Israel, Allah Yahweh itu harus dipercaya, dapat dipercaya. Kenapa? Karena dia sanggup memberkati, dia sanggup menolong, dia sanggup menuntun, bahkan memberikan hikmat kepada Salomo. Jadi kita harus belajar di sini. Allah itu bukan hanya bagi orang Israel. Saya masih bicara perjanjian lama, saya belum bicara perjanjian baru. Ya, mari kita lihat terus. Even in dalam masa-masa kegelapan bangsa Israel, ketika mereka dipenuhi dengan orang-orang yang tidak percaya dalam bangsa tersebut, ya, dalam pemerintahan Daud, banyak sekali orang yang bukan percaya tinggal di situ, hidup bersama-sama dengan orang Israel. Kita bisa melihat bahwa Allah tetap bekerja di antara mereka, di antara orang-orang Gentile, orang-orang yang belum percaya itu, dari berbagai bangsa itu, supaya mereka bisa mengenal Allah Himself. Buktinya apa? Mungkin Anda kaget kalau saya tunjukkan bukti ini. Anda sering dengar, tapi mungkin Anda nggak sadar. Kita lihat. Buktinya apa? Anda pasti tahu Uria. Uria adalah the first husband dari Bathsheba. Dia lagi berperang. Uria itu bukan orang Israel. Ya, bukan orang Israel. Dia bangsa yang lain. Tapi dia telah melayani, bahkan menjadi prajurit. Orang yang dipercaya oleh Daud untuk bertempur. Jadi kita lihat, even orang yang belum percaya, orang dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah, diperkenankan Allah supaya mereka bisa melihat tentang Allah dan mereka bisa melayani. Apa yang dilakukan oleh Uria? Dia melayani Daud dan Tuhan memberkati dia, mengurapi dia. Ya, Tuhan mengurapi dia luar biasa. Lalu at the end Daud membunuh dia karena peristiwa Bathsheba. Ya, kita lihat bukti di sini bahwa hati Allah itu bukan hanya tertuju bagi bangsa Israel, tapi bagi Gentiles, bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau Anda membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, Anda akan melihat di sini bagaimana seorang wanita Sunamite bisa menghargai, menghormati imam, prophet, nabi yang ditunjuk oleh Allah sehingga mengalami berkat atas kehidupan wanita tersebut. Anda bisa lihat Allah itu bukan hanya ingin supaya orang Israel mengalami berkat Allah, mengalami pengalaman dengan Allah, mujizat dengan Allah, tapi Allah mau bahwa apa yang telah dialami oleh orang Israel itu dialami juga oleh orang-orang di luar Israel. Dalam Yeremia 38 ayat 7 sampai dengan 13, mungkin ini jarang, mungkin Anda jarang baca ini. Ebed-Melek, dia seorang Ethiopia yang boleh dikatakan nggak ada, yang orang Ethiopia nggak punya faith kepada Allah sebenarnya. Tapi kita temukan di sini bahwa dalam masa Yeremia itu justru Israel itu nggak punya faith kepada Allah. So there was no faith in Israel waktu masanya Yeremia. Jadi kalau Anda baca 38 ini Anda akan temukan bahwa orang Ethiopia ini, he is the only one itu willing to stand up for Jeremiah. Anda bisa bayangkan, dari bangsa yang tidak mengenal Allah, pada waktu situ orang-orang Israel banyak yang tidak mengenal Allah, hidup dalam ketidakpengenalan mereka terhadap Allah Israel. Yeremia berbicara kepada mereka, mereka menolak dia. Ya, apa yang dilakukan oleh Ebed-Melek? Dia stand up, dia percaya bahwa
apa yang disampaikan oleh Yeremia itu adalah benar, dan dia berdiri samping Yeremia sampai until the end. Until the end. At the very least dia bisa kita temukan di situ bahwa dia melakukan itu bagi Yeremia. Histori mencatat. Nah, kalau kita melihat di sini, apa yang harus kita katakan tentang Allah kita punya hati untuk misi? Kalau kita membaca seluruh peristiwa Old Testament, perjanjian lama, kita akan temukan bahwa Allah yang ada dalam perjanjian lama adalah Allah yang memiliki hati untuk misi. Kalau Anda mempercayai bahwa Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita adalah sama dulu dan sekarang sampai selama-lamanya, artinya the same God with the same heart for the nation is found in both the Old Testament and the New Testament. Kita akan temukan hati Allah buat bangsa-bangsa bagi setiap orang akan ditemukan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. And it never ever change. Jadi kita melihat di sini bahwa misi untuk menjangkau orang lain adalah hal yang dimulai dari Allah sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa misi ini datang dari Allah, hati Allah itu adalah mission for the nation, not just for us, but for the nation. Apakah kita akan tinggal diam? Kita berkata, oh, we gonna live still a long way. Don't be rush. Jadi just santai aja, karena belum tentu akhir zaman. Yesus belum datang. That's wrong. Kalau kita melihat satu ayat, saya nggak tahu saya tulis di sini apa enggak. Oke, saya nggak tulis. Tapi Anda bisa membaca dalam 1 Samuel ayat pasal 21, boleh dicatat. 1 Samuel pasal 21 ayat 8. Pada waktu itu Raja Saul memerintahkan Daud, ya. Oh, ini King David, sorry. In King David Day, sorry. Dan pada waktu itu dia ingin melakukan sesuatu. Jadi Anda boleh baca. Dan ada satu statement dalam ayat ini berkata, the king's mission was urgent. Jadi dia cari pedang, dia cari tombak. Dia bilang ini nggak bisa di-delay. Ini nggak bisa ditunda. Karena ini apa? King's mission. Ini adalah misi raja kita. Itu tidak bisa di-delay, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipospon. Apa saja, grab it, lakukan itu. Jadi kalau kita melihat konsep ini, apa yang dilakukan oleh King David, God's works of mission is urgent. God's works of mission is important. Yang harus kita lakukan as soon as possible, yang tidak boleh kita postpone atau delay. Nah, kalau hari ini ya kita melihat ada business as as a citizen atau sebagai people in Australia, dan kita lihat ada bisnis satu yang kita kerjakan, dan kita menganggap itu nggak urgent, nggak terlalu penting untuk kita lakukan segera. Anda bisa abaikan dulu, nggak lakukan itu. Tapi can you imagine kalau kita mendapatkan seperti ini, bahwa Anda datang kepada seorang dokter yang di rumah sakit dan sedang menantikan saudara sedang dioperasi, ya. Kemudian keluar dokter bedah, ya, keluar dokter bedah. Dia keluar dari pintu, dia bilang, where's the family of patient? Kan tanya begitu, Anda berdiri, langsung segera Anda berdiri, dan misalnya, ini saya kasih contoh. Kemudian si dokter bedah ini ngomong begini, kami telah lakukan sesuatu, tapi ada satu hal yang masih kurang yang kami butuhkan. Misalnya ya, kami butuh darah yang sama seperti pasien ini. Misalnya darah O 1 liter saat ini juga. Saya mau tanya kepada kita semua. Apakah Anda pikir, oh saya pikir-pikir dulu ya. Apakah misalnya Anda darah O. Oh saya pikir-pikir dulu nggak.
Atau nanti deh saya bicara dulu dengan keluarga. Atau mungkin ya oke deh saya mau lihat, mungkin kita bisa beli. Seperti itu. Kalau dokter bedah berkata, saya butuh sekarang darah O, ya, 1 liter. Artinya apa? Urgent. Begitu Anda delaying, begitu Anda postpone, begitu Anda masih mikir-mikir, apa yang terjadi? Kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan, kita harus melihat bahwa we are as a Christian are people of the King. Oke, sekali lagi. We are as a Christian are people of the King. Kita adalah orang-orang yang punya raja, yang kita percayai apa yang menjadi mission, apa yang menjadi isi hati raja kita itu urgent buat kita. Kita harus lakukan. Harus lakukan. Kita harus lakukan itu. Mari kita lihat bahwa segala sesuatu dalam hidup ini terbatas, limited. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes, nggak ada di slide saya. Yohanes pasal yang keempat, ayat 35, Yesus berkata, don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the field. They are ripe for harvest. John 4:35. Sorry, John 4:35. Yesus berkata, banyak orang berkata, oh masih belum waktunya. Yesus berkata, this is the time. Ini waktunya untuk kita menuai. Jangan delaying, jangan menunda lagi. Jangan cuma sekedar berdoa. Lakukan sesuatu karena hati Allah, hati Yesus, for mission, for reaching out people, unbeliever, for unreachable yang selama ini terabaikan. Itu tugas kita untuk mulai melakukan apa yang telah dilakukan oleh Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah, the last question ya. Why people do not do evangelism? Jadi pertanyaan, kalau Anda telah melihat hati Allah, Anda telah dengar apa yang saya sampaikan tentang hati Allah bagi bangsa Israel dan seluruh bangsa-bangsa yang lain. Dan bagaimana dia membuka hati orang-orang yang selama ini jauh dari Allah. Supaya mereka bisa melayani Allah. Baik dalam bangsa Israel maupun bagi kita saat ini. Menjadi menjadi brother and sister in Christ. Why? Walaupun kita sudah tahu. Walaupun saya sudah mendengar ini. Mungkin di antara Anda khotbah saya ini merupakan khotbah ke 100 kali. Yang model seperti ini. Kenapa masih saja orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak melakukan penginjilan? Ya, ini hal yang pertama. They haven't experienced the true good news. Jadi banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya belum pernah mengalami pertobatan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi ya, banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, yang hadir dalam gereja, beribadah, bisa juga melayani, tapi mereka belum mengalami pertobatan secara pribadi. Itu sebabnya they haven't experienced the true good news. Bagi saya, Alkitab mencatat, when you meet with Jesus, when you meet Jesus personally, kita akan mengalami apa? Perubahan hidup. Kita mengalami perubahan hidup. Kalau kita tidak berubah, jangan-jangan Anda bertemu dengan Yesus yang lain dalam hidup saudara. Sehingga kalau Anda bilang Kristen, tapi Anda nggak pernah melakukan penginjilan, Anda belum pernah mengalami pengalaman true good news. Kalau misalnya, saya nggak tahu nih, kita kan ini multicultural ya, kita beda-beda dari setiap kota yang berbeda. Misalnya begini, kalau Anda berasal dari contoh dari Bandung,
Pasti dari Bandung tahu apa yang disebut dengan bakso tahu, ya. Bakso tahu. Kalau Anda tahu ada bakso tahu itu enak, coba zaman sekarang, Anda posting nggak? Anda beritahu orang lain nggak? Ini enak, tempatnya enak. Ini tempatnya enak, sambalnya enak, kecapnya enak, baksonya enak, apalagi apa Anda belum mau? Kalau ada siomaynya juga enak. Why? Kenapa kita lakukan itu? Karena Anda udah apa? Taste, Anda sudah rasa, Anda sudah makan, Anda sudah mengecap itu. Jadi kalau orang sudah mengecap sesuatu yang nikmat dalam diri mereka, nggak usah dipaksa, nggak usah disuruh, Anda akan broadcast, Anda akan speak it loud, Anda akan bicara dengan kencang. Ini bagus, ini indah, ini luar biasa. Nah, berapa banyak di antara kita yang posting, broadcast, baik lewat Instagram, lewat Facebook, any kind of the best food yang pernah Anda taste dalam hidupmu. Tapi berapa banyak di antara saudara yang mengabaikan untuk broadcast tentang the good news yang change your life, yang telah merubah hidup saudara. This is number one. Kenapa orang tidak menyampaikan kabar baik? Karena mereka belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, walaupun Anda ada di gereja. Sorry, ini keras. Sorry, ini very mungkin shocking message for you. But this is true. There are many of Christian just live for looking for successful life. They forgot the essence of the heart of God. Next one, saya nggak panjang ini, kepanjangan. Udah jam berapa nih? Yang kedua, kenapa orang tidak lakukan penginjilan? They do not know that Christianity to be shared. Karena mereka nggak tahu bahwa dalam kehidupan kekristenan itu sharing is caring. Sharing, Acts chapter 2, ya Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4. Sharing itu adalah awal mula-mulanya gereja Tuhan terbentuk. They don't know bahwa kita harus share. If you find Jesus personally in your life and change your life, share it to somebody else. Share it to your family. Share it to your best friend. This Christianity is. Ya. Mungkin saya bisa berkata begini. Dalam kisah, saya ambil ke kisah perjanjian lama dalam 2, ada nggak ini? Enggak ada ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ya, itu kisah tentang orang Israel lagi di chasing oleh Syrian. 2 Raja-Raja pasal 7. Ya. Kan kemudian bangsa Syria, nation ini besar dan orang Israel pada ketakutan. Apa yang terjadi? Bangsa Syria itu berkemah dekat mereka. Tapi Tuhan menolong bangsa Israel. Dia mendatangkan kengerian dan ketakutan secara supranatural bagi bangsa Syria. Dan mereka kabur. Nggak ada yang nyerang, tapi mereka mendengar suara dan mereka berpikir, waduh, orang Israel telah meng-hire orang dari Mesir untuk menyerang kita. Lari, mereka bunyi dengar suaranya sedemikian rupa secara supranatural. Jadi apa yang terjadi? Mereka lari karena mendengar suara derap ratusan ribu orang. Dan mereka lari ketakutan. Kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 7 berkata begini. Ada 4 orang lepra. 4 orang lepra. Dia ada di luar bangsa Israel, dia ada di luar bangsa Syria. Karena orang lepra nggak boleh masuk kota. Tapi mereka kelaparan karena masa perang. Apa yang terjadi oleh 4 orang ini berkata begini. Kalau kita diam di sini, kita mati. Ya. Tapi kalau kita masuk dalam kota, siapa tahu mereka izinkan kita hidup, kita hidup. Tapi kalau mereka bunuh kita, kita mati. Sami mawon katanya. Sami mawon. Daripada tinggal di luar, mari aja kita masuk ke kota di tempat perkemahan orang Syria. Who knows? Kita bisa hidup.
Tapi kalau mereka bunuh kita karena kita orang lepra, menurut tradisi orang Israel, orang lepra tidak boleh masuk kota, mereka harus terpisah. They're gonna kill us, it's okay. Anyway, we gonna die juga di luar sana. Jadi 4 orang lepra ini masuk ke tempat menuju ke perkemahan orang Syria. Apa yang terjadi? Begitu mereka masuk, mereka kaget. Lihat, loh, kok perkemahan kosong, ditinggalin emas, silver, makanan berlimpah-limpah. Mereka makan, mereka angkat Gucci, emas, apa aja tersedia di situ. Mereka nikmati dengan luar biasa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka come into consideration. Dia bilang, loh, masa kita kayak begini katanya. Masa kita bisa makan dengan enak, tapi kenapa kita tidak bisa beritahu kepada bangsa Israel, bangsa mereka. Jadi mereka berempat memutuskan untuk pergi ke kota orang Israel. Dan mereka berteriak kepada penjaga tembok di situ berkata, "Hei, orang Syria itu telah lari kabur." Dan penjaga menara itu menyampaikan kepada raja. Raja berpikir begini, jangan-jangan ini jebakan. Lalu dia kirim orang ke sana. Dia kirim orang dan dituntun oleh 4 orang lepra itu. Menuntun mereka ke sana dan mereka dapati si orang yang diutus pergi. Mendapati tidak ada satu orang pun Syria dan mereka meninggalkan makanan itu. Pada hari itu tergenapilah firman Tuhan. Harga yang tepung yang mahal itu pun nothing harganya. Orang bisa berpesta pora. Orang Israel ambil jarahan semua itu. Karena apa? Mereka mengalami itu. Karena hanya ada 4 orang lepra yang menyadari bahwa apa yang telah mereka nikmati, berkat yang mereka telah nikmati, keselamatan yang mereka nikmati, tidak boleh di-keep untuk mereka sendiri. Tapi itu harus dibagikan kepada seluruh bangsa Israel. Anda bisa bayangkan, what's going to happen bagi orang Israel kalau 4 orang ini tidak berbicara. Mereka egois. The same thing akan terjadi bagi hidup kita. Kalau Anda telah menikmati berkat keselamatan lewat Yesus Kristus, Anda telah mengecap kenikmatan, keindahan dalam persekutuan dengan Kristus, Anda punya saudara-saudara seiman dengan Kristus di Adelaide, tapi Anda tidak mau membagikan good news ini, tidak mau menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang telah nikmati, Anda lebih worse daripada orang lepra tersebut. Orang lepra, orang yang terbuang saja masih mengingat bahwa mereka harus membagi. Ya, terakhir. Yang terakhir, kenapa? Orang tidak melakukan penginjilan. Karena mereka nggak dilengkapi oleh gereja. Gereja sibuk dengan music ministry. Gereja sibuk memperkaya apalagi media dan broadcasting semua, termasuk gereja kami, gereja saya juga. Waduh, dalam waktu 6 bulan ini saya belanja audio video broadcasting sangat amat banyak. Itu pun masih di-delay untuk membeli mixer baru karena udah penuh semua channel. Udah nggak sanggup. Kita harus beli baru. Itu pun di-delay. Dia bilang stop. Gereja bukan untuk itu aja. Kita harus mulai menginjil. Kita harus menjadi berkat bagi orang. Menjadi kendala adalah karena gereja nggak mulai fokus untuk melengkapi orang bagaimana menginjil. Kalau Efesus 4 ayat 12, 16, penginjilan dan pelayanan itu bukan dikerjakan oleh pendeta. Pendeta atau gereja itu justru yang melatih orang, melengkapi orang untuk melayani. Ya. Jadi gereja harus fokus on that. Jangan just talk about evangelism, tapi fokus on equipping the saint. Harus melengkapi orang percaya. Supaya apa? Supaya mereka bisa tahu bagaimana melakukan itu. Mereka bisa menjalani. Jadi kita belajar sama-sama. Pagi hari ini kita lihat bahwa penginjilan itu, sini,
a requirement, not a request. Penginjilan itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh kita. Setiap orang yang mau disebut Kristen, kalau Anda nggak lakukan ini, Anda nggak bisa part dari Christianity. Anda nggak jadi part of discipleship. Itu yang harus kita lakukan. Untuk supaya kita bisa disebut anak Allah, disebut murid Kristus, mau disebut apa? Church, evangelis, harus ada. Itu harus dibagi supaya kita sadar bahwa penginjilan itu merupakan tugas. Sorry, internet. Penginjilan itu merupakan tugas kita bersama. Dengan kata lain, saya mau simpulkan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 tadi, mungkin saya bilang begini, ini bahwa evangelism itu seperti seorang pengemis menceritakan pengemis yang lain mana mendapatkan roti atau makanan. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kita ambil contoh dari orang lepra tadi. Seorang pengemis, mungkin Anda menyadari bahwa penginjilan itu adalah seperti seorang pengemis yang menyampaikan kepada pengemis yang lain bagaimana mendapatkan roti atau makanan karena dia telah mendapatkan roti tersebut. Sama seperti orang lepra. Mereka menyampaikan kepada orang yang lebih beruntung dari mereka. Lihat, mereka menyampaikan kabar baik kepada orang yang lebih beruntung kepada mereka. Orang Israel yang tidak disingkirkan, yang tidak dikucilkan. Untuk bisa menikmati berkat yang telah mereka terima dari Allah. Mari gereja Tuhan, pagi hari ini saya mendorong kita bisa melihat bahwa kekristenan tanpa penginjilan is nothing. Kita cuma playing the church. Kekristenan tanpa mission for the nation to reach out di luar batas-batas budaya kita, kita cuma playing the church. Kita cuma membangun komunitas, kita membangun sosial komunitas. Karena orang Indo terutama kalau nggak bersosialisasi rasanya kehilangan keluarga. Mari kita change our mind. Mungkin approach saya berbeda. Saya nggak menyampaikan dari Matius 28. Saya kasih saudara mulai dari hati Allah terhadap misi, hati Allah terhadap bangsa-bangsa. Dan kenapa banyak orang yang tidak melakukan penginjilan. Pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Saya ingin berdoa pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin berdoa. Saya berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa siang hari ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki hati untuk menyelamatkan umat-Mu. Memiliki hati untuk menyelamatkan every single one in the world. Hamba berdoa supaya apa yang telah disampaikan Tuhan lewat hamba-Mu pagi hari ini. Menyentuh, membuka new paradigm, new point of view. Memiliki hati yang baru untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Terbuka bagi setiap kami. Supaya kami menjadi murid Kristus. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang egois. Tapi kami ingin membagi apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami pagi hari ini. This is the urgent message yang harus kami sampaikan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah turun, menyertai, memimpin setiap umat-Mu pagi hari ini. Dan menolong mereka untuk menjadi berkat. Menguatkan mereka menjadi pelaku firman. Pembawa berita kabar baik bagi setiap orang. Aku berkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus, mengingat kebaikan Tuhan, mari kita angkat lagu ini. Above all powers, above all kings, above all nature, above all creators. Above all power, above all nature, all created things, above all reason, all the ways of man. There's all the world above all, above all wonders, the world is above all wealth, treasures of the earth. There's no way to measure what crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took you taught me about home. Sing it from the side. Above all power, above all things, above all nature and all creation, above all wisdom, all the ways of man. You were here before the world, above all kingdoms, above all wonders, the world is ever known. Above all wealth, treasures of the earth. There's no way to measure what crucified, lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. Lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. Taught me about like a rose, trampled on the ground. You took taught me Let's be upstanding. Mari kita semua bangkit berdiri.
sambil memegang roti yang telah dibagikan. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau telah mati untuk mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bahwa pada malam Tuhan Yesus, waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa roti yang dipecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan perjamuan yang telah Anda miliki. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya bahwa cawan anggur yang akan kita minum ini adalah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebab itu, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Mari kita memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Oh, masing-masing kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kasih setiamu yang telah Engkau limpahi bagi kami turun pagi hari ini. Menjamah kami lewat persekutuan, lewat perjamuan kudus kami pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa, biar darah Kristus, pengorbananmu menguatkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami. Tuhan Yesus, kami menjadi manusia baru, dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam persekutuan, dan kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Halo semua, welcome to ini ada beberapa pengumuman. Persembahannya bisa ditaruh di offering box-nya di depan atau bisa transfer ke account-nya Glow. Terus hari Sabtu minggu ini kita ada combine wardrobe di rumahnya Ibu Juli. Jam 11. Kalau ada yang butuh diaturin transport, bisa kontak saya sama atau aku. Hari Tuhan, thank you Tuhan, kalau kita bisa kumpul bersama-sama lagi Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, sama-sama berdoa Tuhan, buat gembala besar kami Tuhan, Pak Gilbert Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dalam memimpin gereja Glow di Indo Tuhan, dengan dia kekuatan Tuhan dalam memimpin Glow Tuhan. Kami tahu Tuhan ini pasti sulit di Indo Tuhan, dan kami percaya Tuhan dengan segala hikmat dan tuntunan Roh Kudus Tuhan, dia bisa memimpin Glow dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala lokal kami Tuhan, memimpin dengan baik Tuhan, berkati Tuhan dengan mereka
kalimat Tuhan, supaya mereka dapat menjadi gereja GoRJ ini Tuhan. Berikan mereka jiwa yang selalu berapi-api Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di RJ ini Tuhan. Apapun struggle yang sedang mereka alami sekarang Tuhan, Kau mendengarkan semua Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintahan Australia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemuliaan yang sudah terjadi di kota Adelaide ini Tuhan. Kau berkati pemerintahannya, pemerintahan kota Adelaide Tuhan, segala keputusannya yang mungkin harus diambil sekarang Tuhan. Biarkan segala keputusan yang mereka harus ambil Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Mungkin ini masa yang sulit di Indo Tuhan, kami percaya Tuhan pemulihan akan terjadi di Indo Tuhan. Dari Pak Presiden Jokowi Tuhan, supaya semua keputusannya Tuhan hanya untuk menggunakan nama-Mu Tuhan. Supaya tadi Tuhan, supaya tidak ada kesempatan Tuhan dalam memimpin Indonesia Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman di Indo Tuhan. Ini bukan masa yang gampang Tuhan. Dan Tuhan jangan mereka dari corona Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera Tuhan untuk tetap stay di Indo Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat mungkin ada jemaat yang lagi PR atau cari kerja Tuhan, berarti mereka Tuhan, kalau kami percaya Tuhan, kalau mau ada mereka di RT Tuhan, pasti ada maksud tersendiri Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin buat students Tuhan yang lagi preparation exam Tuhan, kalau dari mereka masing-masing Tuhan, berikan mereka hikmat dan kekuatan Tuhan dalam belajar Tuhan. Itu Tuhan, kami sangat semua yang mengalami. Sebagai semua bagi begitu. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama mengaminkan pemutusan. Karena itu jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita hidup dalam kasih dan kebenaran. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada dalam dirimu. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati melayani Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih, selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di mana-pun. Saya mau bersilakan Pak ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati kami, Allah yang menyertai kami semua, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Aku memberkati setiap umat-Mu pagi hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa menyertai Engkau, memimpin Engkau, dan kasih setia Allah akan menuntun hidupmu dari waktu ke waktu. Hidupmu akan penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kamu akan hidup menjadi pemenang karena Kristus telah mati bagimu dan bangkit bagimu. Supaya engkau mengalami kehidupan yang telah diperbarui. Pulang dalam damai sejahtera Allah, kasih setia Allah Bapa menyertai engkau mulai hari ini sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Ya, thank you. Thank you. Thank you, Pak James. We're so blessed and we look forward to